Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Salam saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kiranya melimpah atas kita semua. Saudara-saudara, firman Tuhan yang mendasari persekutuan kita pada malam hari ini yang sudah ditentukan oleh gereja diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kepadamu, jikalau saat ini Engkau telah memperkenankan kami bersekutu, sekalipun kami bersekutu dengan keluarga kami masing-masing. Dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau siapkan kami semua untuk bisa mendengar firman-Mu dan juga bisa mengerti, memahami, dan menghayati. Hamba-Mu juga Engkau berkati untuk bisa membahasakan dengan bahasa yang sederhana. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8 demikian. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian saudara firman Tuhan yang mendasari persekutuan kita pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema pelayanan persekutuan malam ini yang juga sudah ditentukan oleh gereja
yaitu melayani dengan integritas. Saudara-saudara, pada masa Romawi, kota Tesalonika merupakan ibu kota Makedonia dan merupakan kota pelabuhan yang paling terkemuka. Penduduk kota ini adalah orang Yahudi yang anti Kristus. Ketika Rasul Paulus berhasil mendirikan jemaat di sana, orang Yahudi berhasil menghalanginya dan menghentikan pelayanannya. Ketika Rasul Paulus harus menyingkir dari kota itu, Paulus mengutus Timotius untuk melihat jemaat Tesalonika setelah ditinggalkan di Korintus. Setelah tahu bahwa jemaat Tesalonika masih tetap hidup, Rasul Paulus mengutus kembali Timotius ke kota Tesalonika dengan membawa surat Tesalonika ini untuk mengungkapkan sukacitanya, juga agar jemaat Tesalonika tetap menjaga kesalehan dan kekudusan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita belajar melalui seorang tokoh pemberita Injil, yaitu Rasul Paulus, yang dalam pemberitaan Injil seringkali mengalami penganiayaan. Di antaranya ketika dia dihina, dianiaya di Filipi, bahkan di penjara. Di Tesalonika juga tidak luput dari berbagai macam tantangan dan rintangan. Meskipun ada hambatan dan tantangan yang begitu berat, dengan anugerah Tuhan, Rasul Paulus tetap berani datang memberitakan Injil ke Tesalonika. Dan kedatangannya tidak sia-sia, karena Injil yang diberitakan bersemi di hati jemaat Tesalonika. Mengapa mereka menyambut Injil yang Paulus beritakan? Karena memberitakan Injil dengan maksud yang murni, jujur, tanpa tipu daya, dan tanpa motivasi yang tersembunyi. Paulus menyadari bahwa Allah telah memanggil dan mempercayakan tugas pelayanan kepadanya. Ia memberitakan Injil bukan untuk mendapatkan pujian dan mencari keuntungan, melainkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Baik jemaat di Tesalonika maupun Tuhan tahu dan menjadi saksinya bahwa Paulus memberitakan Injil dengan motivasi yang benar, bahkan dengan integritas yang tinggi. Ia memberitakan Injil, melayani dan mengajar dengan penuh kasih dan keramahan, serta rela berbagi hidup dengan jemaat di Tesalonika. Digambarkan seperti kasih ibu dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Tadi dikatakan di dalam ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Saudara-saudara, seperti halnya tema renungan kita kali ini, yaitu melayani dengan integritas, sudah diteladankan Paulus kepada kita semua. Ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, pelayanan Paulus bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan Allah dan jemaat.
Kita tahu Paulus sebelum menjadi Rasul Kristus, dia adalah seseorang yang membenci para pengikut Kristus. Namun ketika ia menjadi Rasul Kristus, dia melayani hanya untuk Tuhan dan untuk jemaatnya, bukan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, saudara, pelayanan Paulus adalah bukan dari dunia, melainkan dari Allah. Allah sendiri yang menguji dan mempercayakan pekerjaan pemberitaan Injil kepada Paulus. Kalau kita membaca ulang ayat 4 sampai dengan ayat 6, di situ jelas sekali. Sekali lagi bahwa Saulus dipanggil sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus dan menjadi Rasul Paulus. Jadi memang Paulus dipanggil oleh Allah sendiri. Allah sendiri yang menguji dan mempercayakan pekerjaan pemberitaan Injil kepada Paulus. Yang ketiga, saudara, ketulusan pelayanan Paulus seperti kasih seorang ibu kepada anaknya. Mengapa memakai istilah ini? Hal itu menunjukkan kedekatan hubungan antara Paulus dengan jemaat di Tesalonika, dan menegaskan bahwa ia tidak mungkin menjerumuskan jemaat Tesalonika dengan ajaran-ajaran yang sesat, sama seperti seorang ibu yang tidak akan mencelakakan anaknya. Jadi seorang ibu, katakanlah seorang ibu yang semestinya yang normal, pasti akan bertanggung jawab mengasihi, mendidik anak-anaknya dengan baik. Nah, itulah Rasul Paulus memberitakan Injil kepada jemaatnya, mengajar dan meneguhkan seperti seorang ibu yang mendidik, merawat anak-anaknya. Saudara-saudara, Paulus berani menjadi pembawa kabar keselamatan dan melakukan tugas dari Allah bukan untuk mendapat pujian, namun untuk menyukakan hati Tuhan. Ini teladan bagi kita bahwa setiap kita yang dipilih untuk melayani, memberitakan kabar keselamatan, mari ada kerelaan membuka diri kepada Tuhan, mau dituntun oleh kehendak Tuhan. Manusia tidak dapat mengandalkan dirinya sendiri dan kemauan sendiri, apalagi memanfaatkan orang lain dengan kedok memberitakan Injil. Memang seringkali terjadi seperti itu. Kadangkala orang memakai orang lain, atau kadangkala dirinya berkedok manis, berkedok baik, tetapi sebenarnya ada udang di balik batu. Kita perlu menyadari bahwa kita dapat melayani karena Tuhan telah memanggil dan mempercayakan tugas pelayanan kepada kita. Oleh karena itu kita harus melayani dengan integritas yang tinggi, dengan kejujuran, dengan motivasi yang benar. Kalau kita diberi kepercayaan untuk melayani, misalkan di jemaat kita, maka kita jangan sampai mencari keuntungan atau mencari untuk dipuji oleh orang lain. Tetapi kita harus
memuliakan Tuhan. Jadi bukan mencari pujian serta keuntungan yang kita lakukan di dalam melayani. Tujuannya adalah agar selalu menjadi berkat bagi sesama kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa mencontoh, meneladan Paulus. Paulus dengan mengatakan dengan sejujurnya bahwa dia melayani bukan untuk mencari pujian, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk berkat bagi jemaatnya. Mari saudara, jikalau kita diberi kesempatan untuk melayani, pakailah pelayanan itu sebagai berkat untuk orang lain, untuk memuji nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, dan jangan sekali-kali kita mencari keuntungan diri sendiri, mencari pujian atas diri kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita bisa melayani dengan integritas yang tinggi. Roh Suci, Roh Kudus memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu ini, Engkau telah mengingatkan kepada kami supaya pelayanan yang terjadi di gereja kami, pelayanan yang kami lakukan adalah pelayanan yang berintegritas tinggi, pelayanan yang jujur, pelayanan yang tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak mencari pujian diri sendiri, tetapi pelayanan yang untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong dan memberkati, kami boleh melakukan itu semua seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.